menurut Bapak kami ini butuh wejangan. Jangan ya, untuk para sobat-sobat akuntan ini Pak, bagaimana para sobat akuntan, mungkin Bapak Ibu juga, para akuntan bisa mencapai karir terbaik di bidang akuntan. Hai Sobat Akuntan, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IAI TV kali ini mengundang salah satu tokoh akuntansi, yaitu Bapak Hargo Wahyuwono, SE MSIAK, bener ya Pak ya? Beliau ini adalah mungkin teman saya satu angkatan ketika S1 di Fakultas Ekonomi, dulu namanya Fakultas Ekonomi, sekarang namanya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, angkatan 93. Kemudian S2-nya juga di UNER ya Pak ya, di Universitas Airlangga. Maksi Pak? Magister akuntansi. Magister akuntansi, angkatan? Angkatan pertama itu 2002. 2002. 2002. Oke. Dan beliau saat ini sedang menempuh S3, sedikit balelo ya, bukan di UNER tapi di Universitas Brawijaya. Ya Pak. Dan perjalanan beliau ini sangat luar biasa. Dimulai dari staf di PHC, rumah sakit PHC maksud saya, itu di bawah Pelindo gitu Pak ya, di bawah Pelindo 3, dan berhasil duduk menjadi direktur keuangan di PHC, serta entah kenapa tiba-tiba beliau pindah ke rumah sakit Mata Undaan, juga menjabat sebagai direktur keuangan, dan saat ini beliau adalah direktur utama di Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Nah, nanti kita ulik ya perjalanan hidup beliau ini, dimulai dari S1, S2, S3, dan mungkin juga perjalanan karir beliau. Gini nih Pak, mau nanya sebentar, sedikit lah. Kenapa milih akuntansi dulu? Sebenarnya saya dua kali ikut. Dulu namanya UMPTN ya, UMPTN. Yeah. Yang pertama full arsitek, jadi arsitek, kemudian pilihan ketiganya desain interior. Nah, kemudian gagal semua. Yeah. Nah, terus kemudian berarti baru A1 dulu ya, A1 ketika A1, SMA. Okay. A1. Okay. Nah, kemudian terus UMPT yang kedua ya karena sudah mutung dengan arsitek. Akhirnya ilmu sosial yang ada hitung-hitungannya kan akuntansi. Betul. Meskipun rumusnya cuma satu. Sama, mungkin sama saya ya. Rumusnya cuma satu ya Pak. Aset harus sama dengan liabilitas plus ekuitas gitu. Baik. Nah, kemudian itu karena angka-angkanya ada yang paling banyak angka-angkanya di akuntansi ya. Akhirnya ambil akuntansi. Jadi dua-duanya waktu UMPT pilihan pertama dan kedua akuntansi semua. Yang pertama Pak, UNER juga? UNER, yang pertama UNER. Oh, justru yang pertama UNER? Yang pertama UNER, yang kedua Solo kalau nggak salah. Solo, UNS ya. UNS, untuk amannya gitu, tapi alhamdulillah keterima yang pertama. Dan enjoy ya Pak ya? Kayaknya enjoy. S1 akuntansi, S2 akuntansi, S3 akuntansi. S1 enjoy. Ya seneng. S3 saya bukan akuntansi, di manajemen. Baik. Tapi belum lah, masih panjang. Masih panjang gitu. Baik. Nah, yang menarik itu sekarang sebenarnya adalah dari akuntansi. Kenapa tiba-tiba terjun atau berkarir di kesehatan Pak, khususnya di rumah sakit? Enggak, sebenarnya saya ini tidak pernah Bu Amal, Bulia. Bu Amalia boleh, Bulia, sebenarnya Bulia boleh, seperti dulu saja Pak. Kita kan formal hanya di depan TV saja. Baik. Enggak, sebenarnya saya tidak pernah mendesain apa yang harus saya capai, enggak pernah. Saya mengalir. Satu orang yang yang mengajak sebenarnya saya pertama kali bekerja itu Pak Hengki Jajang. Nah, waktu itu saya ngambil S2 akuntansi, kemudian ketemu Pak Hengki Jajang, jadi ya saya banyak
Belajar dari beliau. Belajar dari beliau ya. Terus saya nanya ada nggak peluang untuk saya bekerja gini. Kemudian Pak Enggi Jajang lah yang mengantarkan saya ke rumah sakit. Ya, saya juga tidak pernah punya pikiran saya harus di organisasi apa, di perusahaan apa, tidak pernah ya. Akhirnya kecemplung di Akhirnya PHC? kecemplung di rumah sakit. Rumah sakit Di PHC pertama kali, Pak? Pertama kali. Betul. Jadi pertama kali bekerja langsung ke PHC itu, Betul. lalu berkarir kemudian jadi direktur keuangan. Di, Hebat sekali ya, Pak. Di PHC itu Baik, seperti baik. itu. Ya itu tadi karena saya mungkin karena saya tidak pernah mendesain saya harus kemana dan sebagainya. Kebetulannya mungkin bahwa pada saat itu rumah sakit itu kan sebagai organisasi begitu dan industri gitu, untuk industri bisnis itu belum terlalu matang gitu. Artinya masih ada di dua sisi, sosioekonomi ya. Jadi rumah sakit itu kan sosioekonomi, sehingga nggak banyak orang akuntansi, orang keuangan yang berkarir di rumah sakit itu nggak banyak. Ya mungkin karena itulah akhirnya Bapak bisa ya, mendalami, kemudian betul. kira-kira itu kunci suksesnya Bapak sehingga mengantarkan Bapak sampai menjadi direktur keuangan, atau ada kunci sukses lain, Pak, yang bisa dipelajari oleh sobat akuntan utamanya yang masih junior ini, Pak? Apa kira-kira, Pak, kalau menurut Pak Hargo ya? Selain kan memang mengalir gitu ya, tapi kan adalah ini loh dari saya yang bisa dipelajari atau apa gitu. Saya sih enggak bisa ya mengatakan ini sukses sehingga kunci suksesnya adalah begini, enggak lah. Tuhan mungkin, Pak, ya. Lebih ke tangan ya Tuhan, karena saya ya. mungkin mengalir, kemudian juga itu tadi kebetulan saya ada di organisasi yang belum banyak akuntannya pada saat itu gitu, sehingga ya orang bisa melihat bahwa ini orang keuangan rumah sakit, begitu. Ini orang accounting di rumah sakit, seperti itu. Dan akhirnya terkenal dengan itu, dan kemudian saya juga wonder gitu, Pak, ya, kepingin tahu saja gitu ya, kenapa kok tiba-tiba pindah ke rumah sakit mata undaan? Misalnya dilihat dari prestis atau apa, atau mungkin ada alasan lain, Pak, saya nggak tahu. Enggak, saya lebih ke kemanfaatan ya, lebih ke arah kemanfaatan, karena kalau di PHC direksi ini kan ada batas waktunya ya, gitu. Jadi 2 kali periode, begitu periodenya selesai ya selesai gitu. Nah, saya kan harus mikir kalau saya selesai terus jadi apa? Iya, waktu itu juga saya tidak melihat bahwa kemudian dalam perkembangannya akan ada penyatuan organisasi ya, sehingga akhirnya sekarang rumah sakit yang ada di anak perusahaannya BUMN itu kan menjadi rumah sakit BUMN. Dulu enggak seperti itu. Enggak terpikir seperti itu. Saya hanya berpikir bahwa ya sudah, berarti kemanfaatan saya kira-kira sudah selesai gitu. Karena kalau enggak kan pasti rumah sakit akan bingung menempatkan saya di mana gitu kan. Akhirnya saya harus mencari tempat lain yang di situ saya bisa memberi kemanfaatan. Saya tidak melihat bahwa ini size-nya seperti apa, prestisnya seperti apa. Ya saya lebih ke di situ saya mungkin bisa memberi kemanfaatan gitu.